Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelum itu, perkenalkanlah, saya Salsa Rizka Ardiana dengan NIM 2323514013, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Prodi Bimbingan dan Konseling, dengan dosen pembimbing Muhammad Arif Maulana, Magister Pendidikan. Topik bahasan seminar kali ini yaitu ada identifikasi diri, yang kedua ada pengalaman bermakna, desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, serta paradigma baru terhadap makna guru. Pengalaman belajar yang saya ikuti dari semester 1 sampai semester 2 yaitu terdiri dari filosofi pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1 maupun kedua, kemudian praktik pengalaman lapangan 1 dan 2, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, serta proyek kepemimpinan. Yang pertama ada identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia yaitu berkontribusi dalam membentuk generasi yang berkarakter, bertanggung jawab, serta dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, saya berkontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, serta berwawasan luas. Yang kedua ada visi pribadi sebagai calon guru, yaitu saya menggali potensi diri agar menjadi seorang guru yang kreatif, kemudian inovatif dan berwawasan luas yang dapat saya implementasikan untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, bertanggung jawab, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong peserta didik dalam mengembangkan keterampilan hidup. Kemudian, hal yang dapat saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama ada saya menggali potensi dan keterampilan diri dengan mengikuti pelatihan atau seminar untuk menunjang kualitas sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang disenangi oleh peserta didik. Maksud dari menciptakan lingkungan belajar yang disenangi oleh peserta didik ini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dengan maksimal. Kemudian yang ketiga ada melakukan refleksi maupun evaluasi diri. Yang kedua ada refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Setelah melakukan refleksi terhadap beberapa mata kuliah yang saya tempuh selama 2 semester ini, banyak sekali pengalaman bermakna yang saya peroleh dari setiap mata kuliah, baik secara teoritik maupun praktik. Berdasarkan berbagai refleksi yang telah saya lakukan, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman yang bermakna bagi saya, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, pada topik 1 mengenai kompetensi sosial emosional, berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social and emotional learning atau KESL, menurut saya adalah pengalaman paling menarik dan bermakna. Hal tersebut dikarenakan yang pertama, saya dapat mengembangkan pemahaman dalam mengelola emosi diri sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu saya mampu membangun hubungan yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta menyenangkan. Kemudian,
dengan memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membantu peserta didik dalam memecahkan hambatan atau permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan cara mencegah, memperbaiki, memberikan penguatan kepada peserta didik sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan mental. Di sini saya tampilkan artefak pengalaman pembelajaran bermakna, yaitu saya melampirkan link artefak di sini, di mana di dalam link artefak ini terdapat tugas saya pada topik 1 demonstrasi kontekstual yang berisi rekaman atau record penjelasan identifikasi RPL bimbingan klasikal dengan mengidentifikasi komponen sel atau social emotional learning. Nah, di sini juga terdapat foto dokumentasi pada saat saya pelaksanaan layanan. Mengapa memilih artefak tersebut? Artefak pembelajaran sosial emosional pada topik 1 demonstrasi kontekstual tersebut dapat memberikan saya pengalaman dalam memberikan layanan bimbingan klasikal. Pengalaman yang saya maksud antara lain, yang pertama, saya dapat memahami, menguasai, dan menerapkan konsep sel, yaitu social emotional learning, dalam memberikan layanan BK agar peserta didik memiliki kemampuan sosial emosional yang positif sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua, saya mampu menyusun dan merancang RPL serta pengimplementasian layanan dengan memperhatikan kebutuhan sosial emosional peserta didik. Yang terakhir, saya dapat mengidentifikasi komponen sel dalam RPL bimbingan klasikal. Yang ketiga, ada inovasi pembelajaran. Nah, berdasarkan mata kuliah yang saya pilih, yakni pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, khususnya topik 1 mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL, dan artefak yang saya pilih adalah layanan BK. Dengan memperhatikan kompetensi sosial emosional peserta didik, terciptalah sebuah desain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan melalui simulasi permainan yang bermakna EmoBig, yaitu Emotional Rubik Cube, serta pelaksanaan kegiatan jurnal emosi. Media permainan EmoBig. Media permainan EmoBig merupakan media pembelajaran inovatif yang saya kembangkan untuk pemberian layanan BK. Dalam permainan EmoBig ini, terdapat rubik yang bergambar sebuah emotikon atau gambar simbol yang mengekspresikan wajah. Dalam permainan EmoBig, terdapat 2 kartu. Satu kartu berisi gambar simbol ekspresi yang nantinya disusun melalui rubrik. Sedangkan satu kartu berisi mengenai pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan emosional yang disebut kartu pengelolaan emosi. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, guru BK membagi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 2 peserta didik. Setiap peserta didik dalam kelompok akan diberikan balok rubik secara acak oleh guru BK. Setelah itu, guru BK mengambil kartu emotikon dan anggota dari peserta didik tersebut dapat menyusun rubik sesuai dengan emotikon atau simbol ekspresi wajah dari kartu yang telah dikeluarkan oleh guru BK tersebut. Kemudian, kelompok yang lebih dahulu menyusun rubik emotikon dapat memencet bel dan guru BK memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian peserta didik
Peserta kelompoknya dapat menjawab pertanyaan, maka mendapatkan satu kartu yang menjadi sebuah poin bagi kelompok tersebut. Kelompok yang paling banyak mendapatkan kartu menjadi pemenang dari permainan tersebut. Dengan media permainan Emopik dapat memberikan pengalaman bagi peserta didik untuk mengelola emosi mereka ketika dihadapkan dengan kemenangan atau kekalahan dalam melaksanakan permainan, membangun hubungan yang baik antar kelompok, serta meningkatkan keterampilan dalam berkolaborasi. Yang kedua, desain inovasi yang saya lakukan yaitu dengan jurnal emosi. Jurnal emosi merupakan kegiatan yang saya lakukan dengan peserta didik, di mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta didik dapat menuliskan keadaan yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Dalam kegiatan ini, saya membimbing dengan memberikan pertanyaan pemantik mengenai apa yang membuat peserta didik bersyukur pada hari ini, serta menuliskan pesan untuk diri sendiri. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam menuangkan serta mengungkapkan emosinya baik positif maupun negatif melalui tulisan. Di sini terdapat artefak dari jurnal emosi yang telah dilakukan peserta didik pada saat pelaksanaannya. Desain pembelajaran. Identitas desain pembelajaran. Yang pertama, nama mata pelajaran yaitu bimbingan dan konseling, fase atau kelas yaitu fase F di kelas 11A1. Elemen atau topik yaitu pengendalian emosi. Capaian pembelajaran menurut SKKP di SMA yaitu aspek pemahaman dan pengembangan diri. Yang pertama ada pengenalan. Peserta didik mampu untuk menganalisis pengendalian emosi dalam diri masing-masing individu. Kemudian ada aspek akomodasi, yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap atau perilaku yang dihasilkan dari pengendalian emosi dalam proses belajar. Yang ketiga, ada aspek tindakan. Peserta didik mampu untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi dalam proses belajar. Di sini terdapat artefak atau bukti RPL bimbingan kelompok yang saya lakukan dalam desain pembelajaran. Kemudian alur tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu saya melakukan asesmen terlebih dahulu, kemudian merancang atau menyusun RPL bimbingan kelompok berdasarkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan layanan. Yang keempat, melakukan evaluasi. Yang kelima, yaitu rencana tindak lanjut. Desain pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode diskusi kelompok dengan simulasi permainan Emopik. Topik layanan bimbingan kelompok yaitu pengendalian emosi, serta pelaksanaan kegiatan jurnal emosi, di mana hal tersebut dapat memberikan pemahaman serta pengembangan keterampilan peserta didik dalam memahami aspek emosional dalam diri individu. Di sini saya tampilkan bukti atau artefak pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok dengan desain pembelajaran simulasi permainan Emopik serta pelaksanaan kegiatan jurnal emosi. Di sini saya menampilkan perangkat pembelajaran yang terlampir dalam link Google Drive di sini ya. Kemudian ada video pembelajaran juga mengenai menahan diri dari amarah dan link video terlampir. Kemudian ada media pembelajaran PPT yaitu mengenai pengendalian emosi dan linknya terlampir. Kemudian kartu pengendalian emosi yang saya berikan kepada peserta didik pada saat permainan simulasi permainan
Emopik tersebut. Dan linknya terlampir. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, mengembangkan serta meningkatkan kemampuan diri dalam memanfaatkan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan layanan BK seperti pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, memberikan layanan BK dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik serta memperhatikan kebutuhan sosial emosional peserta didik. Yang ketiga, mempertahankan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Kemudian, yang keempat, melaksanakan refleksi dan evaluasi setiap pemberian layanan BK guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan layanan. Paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama, guru berperan dalam mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta keterampilan individu yang positif, seperti mampu mengelola emosi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru sebagai contoh yang baik mampu untuk memberikan motivasi serta dorongan kepada peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, guru sebagai agen perubahan dunia pendidikan memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, serta inspirasi belajar bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pemaparan materi mengenai seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.